Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam ngapel. Ngapel. Nah, balik lagi ngapel di episode kali ini. Udah lama banget Pak ya kita nggak keluarin episode nih. Sekarang yang lagi hype itu ada transfer dari Chelsea. Kemarin Chelsea itu adem ayem Pak ya. Pasif banget adem ayem. Ternyata pas kemarin langsung Koulibaly deal, Sterling deal. Makanya kita undang nih fans Chelsea di lingkungan kita. Pak Kamal, silakan Pak. Halo. Perkenalkan. Nama saya Kamal. Disebut fans Chelsea mungkin fans berat enggak gitu. Tidak terlalu mendalam juga. Apalagi di belakangan ini sebetulnya agak kurang mengikuti. Jadi berhubung diundang nih sama Mas Kece ini, jadi ya apa sih, naluri sebagai seorang fans ya tergugah lagi lah untuk lebih lagi mendalami informasi di klub. Mungkin sebagai informasi, saya itu ngefans ke Chelsea itu pada tahun 90-an lah, 96 atau 90-an. Wah. 96 lah. Ketika kalau kita belum lahir kayak gitu ya. Waktu itu saya nggak tahu Chelsea itu klub mana gitu. Di Liga Inggris yang saya tahu klub-klub top 4 atau top 5, karena orang tua saya juga adalah penggemar Liga Inggris gitu. Waktu itu kan saya ngefans banget sama Ruud Gullit. Saya mengikuti Ruud Gullit ketika dia itu dari PSV Eindhoven dibeli ke AC Milan, tur ke Indonesia, saya nonton. Lawan Persib? Ya, lawan Persib? Ya. Oh, ya. gitu. Lawan Persib, terus lawan timnas apa kayak All-Star gitu, ya? All-Star, Indonesian Selection. Kemudian dia memang bersinar di Liga Italia. Juga di Piala Eropa waktu itu dengan Marco van Basten. Kemudian tiba-tiba Ruud Gullit pindah ke Chelsea. Waktu itu kan Chelsea apa gitu kan, klub mana? Chelsea di Inggris. Ternyata Chelsea adalah justru klub tertua yang ada di Inggris. Ngikutin lah dari sana itu. Saya juga masih gemar bola, ngikutin kiprahnya Ruud Gullit, kemudian jadi kenal dengan Chelsea. Ke tahun-tahun selanjutnya mungkin karena saya juga berubah hobinya, sempat juga loss lah gitu, tidak mengikuti lagi klub karena memang ya ketika Ruud Gullitnya pensiun, saat itu ketertarikan terhadap sepak bola terutama, ya itu mungkin saya ya gitu, luntur lah ngikutin satu idola gitu. Ketika idolanya itu pensiun, belum nemu lagi idola yang ya mungkin saya senangi gitu ya. Mungkin kesininya kayak biasa-biasa aja sih gitu. AC Milan tetap ngikutin, Chelsea tetap ngikutin zaman yang mungkin ketika zamannya legend Lampard, John Terry gitu kan, Gu Johnson. Nah, itu mulai lagi lah, mulai berarti itu lagi. Zaman Abramovich baru masuk. Sebelumnya Pak? Sebelumnya ya. Karena Abramovich masuk, dia langsung narik ke Mourinho. Tapi memang itu udah legend itu memang sudah strong di sana. Zaman Damien Duff. Ya betul. Itu Damien Duff. Dulu mah itu Liga Inggris masih di TV 7 kalau nggak salah. Kick and Rush Damien Duff, Robben ya. Ya betul. Jago banget itu ngegocek kiper tuh zaman-zaman itu teh. Oke, berarti Pak Kamal ini fans Chelsea yang udah senior dari fans Chelsea. Ya mungkin bisa jadi dibilang fans Chelsea di Indonesia juga sudah senior juga Pak Kamal gitu ya, mengikuti dari tahun 90-an, apalagi di zamannya Ruud Gullit. Itu saya nggak tahu Ruud Gullit mainnya kayak gimana, belum lahir. Ini kalau teman-teman penggemar Liga Inggris dan mungkin para manajer EPL gitu kan,
ini ada nanti satu isu yang sebetulnya juga ikut dibicarakan mengenai Nathan Ake. Stylenya itu dari wajah mirip postur, cuma memang posisinya aja yang beda ya. Sama-sama dari Belanda juga, dan memang secara kewarganegaraan dia Suriname. Suriname berarti ada darah Indonesia juga kayaknya nih. Kalau Suriname biasanya. Biasanya. Oke, perkenalannya cukup sekian dulu Pak. Kita langsung nih ke isu-isu transfer yang ada di Chelsea sekarang. Chelsea lagi ngebut nih transfernya. Kemarin Sterling deal. Kemudian sekarang Koulibaly katanya deal hari ini. Per tanggal 15 Juli ini katanya bakal sudah ada di USA juga. Udah ikut. Nah, gimana nih Pak tanggapannya? Sterling masuk dan Koulibaly masuk? Bukan sesuatu yang wah gitu ya. Kalau menurut saya pribadi dan mungkin kita di Chelsea ID, Sterling kan kita juga udah tahu ya, dia mungkin 5 musim bersama Manchester City juga, menit bermain dia tidak selalu jadi pilihan utama. Kemudian kecuali ya Koulibaly biasanya memang tipikal pemain-pemain Afrika itu akan sangat bersinar di Liga Italia. Cuma ketika dikasih tantangan ke Liga Inggris, nah ini mungkin jadi pertanyaan juga. Kita sebagai fans harapannya ya dia bisa menggantikan peran Rudiger, jadi seorang defender dan blocker, stopper kuat lah untuk melindungi Edouard Mendy di goalkeeper. Goalkeeper ya. Kalau mungkin harapan ketika menilik statistik Sterling di musim lalu memang kurang mentereng. Ya, kurang mentereng jika dibandingkan dengan winger-winger yang lain lah, kayak ya mungkin poin tertinggi semua teman-teman tahu itu dipegang Salah. Mungkin yang kedua Son. Ya, Son. Mungkin Sterling itu masih keluar dari top 5 besar. Poin tertinggi di FPL ya. Nah, mungkin ada satu harapan dengan pelatih berbeda dan memang diminati oleh Thomas Tuchel sendiri gitu. Diincar sejak lama, dirayu juga dan dijanjikan menit bermain yang akan lebih banyak. Mungkin setidaknya dia bersemangat. Dia termotivasi karena apa? Dia sekarang adalah pemegang status pemain bergaji tertinggi, mengalahkan N'Golo Kante. Kalau Koulibaly sendiri transfer termasuk wajar lah, normal, nggak superstar begitu. 40 juta euro. 40 juta euro. Dan gaji dia itu hanya 10 juta euro per musim. Dibandingin Sterling yang 5,5 miliar rupiah per minggu. Per minggu, wow. Per minggu guys. Mau jajan apa 5 miliar per minggu? Berarti kan 20 miliar sebulan ya. Sebulan. Uang apa ya itu? Tahun. Oke, tadi kan Chelsea ini Sterling tuh posisinya tuh menggantikan siapa sih sekarang di Chelsea? Sebetulnya kan memang ada winger dan memang midfielder yang dilepas ya ke AC Milan untuk Hakim Ziyech ya. Memang Hakim Ziyech sendiri kurang begitu mentereng juga performancenya di 2 musim belakangan ini. Mungkin untuk kebanyakan pemain yang dari luar Liga Inggris itu ketika masuk ke Liga Inggris mungkin kaget atau memang ya pola bermain tim manapun kan memang berbeda. Sangat mengandalkan bukan kolektivitas dan possession football sebetulnya, tapi memang jauh ke teknikal yang penuh pressure gitu ya. Dan memang dituntut fisik harus prima gitu. Jadi ketika kita selalu mantau, biasanya itu di sebelum pertandingan itu ada latihan pagi gitu kan. Kita suka selalu ngupdate gitu. Chelsea itu biasanya ada
ketika latihan itu tim A dan tim B. Itu biasanya ketika dipilih masuk ke tim A itu memang possibly dia akan jadi starting eleven. Nah, kemudian tim B itu ya kemungkinan di bench gitu. Dan dia itu mungkin ada faktor Werner dan Havertz juga, kemudian ada kalah bersaing Pulisic juga. Ada polisi. Mungkin ini Sterling ini masuk untuk mengisi celah itu. Mungkin juga bisa diplot sebagai lebih maju lagi sebagai forward dan mungkin saja gitu kan, dan Werner jadi supporting winger bersama Havertz. Oh, jadi forwardernya jadi Sterling. Tapi Sterling itu sih bagus sih naluri golnya ya. Kalau saya lihat dia akan kemampuan dribbling terutama, dan juga udah lama di Liga Inggris, dia udah mengenal karakter back di Liga Inggris. Nah, mungkin untuk melawan siapa cocoknya menggunakan siapa, untuk melawan tim mana juga cocoknya menggunakan apa, itu kan pasti yang lebih mengerti. Betul. Tapi minimal Sterling ini pemain yang udah berpengalaman lah di EPL. Udah malang melintang ya. Iya. Dia teh Liverpool, terus Manchester City, dan sekarang Chelsea. Sempat ada meme-nya. Meme-nya yang di PES itu ya. Yang di PES ada yang dia di Manchester City, di Liverpool sama di Chelsea, itu dijadiin meme jadi Sterling. Ya, netizen itulah netizen. Oke, berarti si Sterling itu diproyeksikan untuk menggantikan Hakim Ziyech ya. Ya. Koulibaly apakah replacement dari Rudiger atau upgrade dari Rudiger atau dia teh downgrade dari Rudiger nih? Kita sebetulnya kurang, artinya saya nggak berhak untuk mengatakan dia lebih baik atau dia sebetulnya downgrade dari Rudiger, cuma ini kan dikeceng sejak lama gitu. Kemudian rekomendasi dari Edouard Mendy juga, satu timnas ya? Di Senegal ya, dimana Koulibaly ini kan memang timnas kapten timnas Senegal. Mungkin cara dia berpikir, cara dia bermain di lapangan, mungkin saja yang dicari itu kedewasaan dalam bermain. Kalau misalkan statistik bermain di Napoli sendiri kan memang dia tuh bagus, keren gitu. Jadi ya, di Liga Italia dia di first choice lah gitu. Jadi top defender sih. Nah cuma ini Liga Inggris kan tantangan yang berbeda. Jadi harapan kita juga sebetulnya kalau dibilang dibandingin dengan Anthony Rudiger, bagus mana sih gitu ya. Secara postur kurang lebih sama, tinggi besar, dan punya posisi yang sama. Dan memang di Napoli sendiri itu adalah back yang sulit dilewati, dan dia memang untuk duel udara itu sangat bagus gitu. Kadang suka jadi pemecah kebuntuan juga. Betul gitu. Dan memang harapan kita ditangani oleh Tuchel ini mendapat posisi yang pas, posisi yang memang dia juga senangi, itu yang paling penting, dan langsung padu dengan tim, karena mungkin dia sudah sekian lama juga bersama dengan Edouard Mendy di timnas Senegal. Ada plus poinnya sih, chemistry-nya nggak susah lagi. Tuh. Minimal ketika dalam tekanan Mendy ngomong dalam bahasa Senegal mungkin. Etong kadinya eta teh. Bahasa Senegal teh eta bahasa Senegal itu. Oke. Si Rudiger kan udah free ya ke Real Madrid. Sempat ada rumor pengganti Rudiger itu De Ligt dari Juventus. Apakah si Koulibaly ini panik buying karena nggak bisa dapetin De Ligt? Gitu? Karena memang opsinya waktu itu De Ligt itu udah mahal gitu ya. Plusnya apa gitu waktu itu tuh. Memang dia sendiri dia ingin keluar dari Juve. Cuma mungkin Chelsea adalah bukan opsi utama menjadi pilihan dari De Ligt-nya sendiri. Kan waktu itu kita sebagai fans cuma memantau sebetulnya ini yang betul itu apa gitu ya. Biasanya kan agen ke agen gitu, yang menjadi bocoran buat
Mamang Fabrizio ya. Romano gitu ya. Itu memang dia tuh kayak megang semua agen lah gitu ya. Dia tahu. Iya gitu. Jelema teh nggak tidur gitu. Dipantau di Twitter teh aya wae. Kayaknya dia itu punya tim kreatif yang sangat di semua negara punya gitu. Ya waktu itu kan memang isunya Tuchel juga menginginkan juga diamini oleh Todd Boehly, pemilik Chelsea yang baru. Cuma memang harga yang dipatok oleh Juventusnya sendiri cukup mahal gitu. Dan mungkin sampai sekarang sih kalau misalkan dia berbalik pikiran gitu dari Munchen ke Chelsea, itu pasti dipertimbangkan kembali. Dan mungkin ada baiknya, memang udah terlanjur beli Koulibaly, Matthijs de Ligt masuk ya nggak apa-apa, lebih kuat gitu, banyak opsi. Cuma mungkin defender yang udah duluan pot-potan nih gitu. Posisi gue gimana? Ya kayak Thiago Silva mungkin ya mengalah dulu karena memang ini lagi moncer-moncernya nih Matthijs de Ligt. Dan memang dia diincar oleh klub-klub top Eropa. Iya, dan rilis klausulnya juga lumayan sih dari Juve-nya. Jadi bukan panik buyingnya ini, karena tadi menurut keterangan kan Koulibaly juga udah diincar sejak lama juga ya. Betul. Dan harganya lebih murah dari dia, hampir setengahnya ya. Hampir setengahnya. Jadi lumayan lah. Cuman kalau dibandingkan umur ya dia lebih menjanjikan ya. Baru 22 tahun. Masa depannya masih panjang kalau misalnya untuk jangka panjang. Ya mungkin ini mah jangka pendek dulu atau gimana gitu ya. Baru nanti musim selanjutnya incar lagi gitu. Cuma Thomas Tuchel ini entah ini memang karakternya dia bagus atau tidak, dia itu anti superstar. Jadi mungkin dia itu tipikal pelatih yang sangat Jerman sekali, artinya lebih memilih dan mengedepankan kombinasi tim itu solid gitu. Jadi semua tim ya kekompakan. Tim itu nggak ada yang bergantung ke satu pemain bintang gitu. Makanya ketika ditawarkan Neymar, dia langsung nggak mau. Individualis. Ronaldo apalagi. Dan ini berbeda dengan pemilik Chelsea yang sekarang, Todd Boehly, yang kayaknya tuh karena dia pebisnis ya, jadi inginnya tuh pamor klub tuh naik dulu gitu. Naik, beli bintang aja dulu buat naikin dan pamor. Dan kayaknya naikin pamor dia juga karena dia baru. Jadi di mata si fans Chelsea itu dia wah bagus beli pemain bintang gitu ya. Bisa ya, jadi. Betul. Tapi kan Tuchel itu udah walaupun tidak full musim di musim kemarin, kayaknya udah mulai mengerti cara bermain atau cara berkompetisi di Liga Inggris gitu. Udah mulai adaptasi. Betul ya, tidak perlu, mungkin saat ini dia ngomong saya tidak butuh pemain superstar. Yang semua orang itu akan jadinya segen untuk tidak mengoper walaupun kurang menguntungkan, selalu berusaha untuk ngoper bintang daripada si bintangnya ini ngambek. betul. Pasti ngambek terus dia. Ya. Sekarang aja di MU udah nggak mau latihan kan ya, nggak ikut latihan, nggak ikut pramusim juga. Oke, itu tadi dua yang udah deal nih. Kan Chelsea itu banyak sekali melepas pemain belakang nih Pak ya. Sedangkan pemain belakang baru dapat satu. Ada nggak sih rumor-rumor yang lain pemain belakang itu yang mau Chelsea ambil selain Koulibaly? Karena kan yang udah lepas itu Alonso lepas. Kemungkinan. Christensen udah deal sama Barca. Aspi juga sama, kemungkinan lepas. Sisa tinggal apa? Tinggal Thiago Silva. Sama paling pemain-pemain muda yang lain gitu kan ya. Jadi sama ditambah Koulibaly sekarang. Dua apakah cukup mengarungi Liga Inggris, Champion, terus FA, sama satu lagi itu apa? Piala Liga ya di Inggris. Jadi ada 4 kompetisi. Sebetulnya ada seorang pemain yang dinego sangat serius dan memang ini begitu intens diincar gitu kan. Tahapnya sih katanya sih negonya udah berhasil dan si pemain sendiri sudah menyetujui. Jadi sebetulnya tinggal tekan enter gitu. Ini nama pemainnya Presnel Kimpembe. Dari PSG. Dari PSG. Dia itu pemain nasional Prancis juga. Dan jika memang ini betul gitu, tambahan satu defender lagi, jadi
ada banyak opsi. Jadi lumayan kuat ya. Betul. Posisi 3 back juga bisa kayaknya. Bisa. Memang dari kalau lihat dari musim kemarin selalu Cenderungnya gitu ya. cenderung 3 back. Oke. Dan kayaknya Kimpembe juga kayaknya pasti jadi karena ada agennya juga di situ. Ya, Thiago Silva jadi agen, bukan agennya apa ya namanya, jadi dia ngerayu si Kimpembe. ya kayak Mendy Mendy ngerayu Koulibaly gitu ya. mereferensikan Koulibaly dan mungkin Thiago Silva juga mereferensikan Karena Kimpembe. bekas rekan satu tim di PSG juga kan. Ya. Setidaknya ada pengasuh nanti ketika Kimpembe masuk ke Chelsea, udah ada Thiago Silva yang bisa ngasuh lah gitu. Nah, selain Kimpembe ada nih yang tadi Nathan Ake. Nathan Ake bekas dari Chelsea dan dia mau balik lagi ke Chelsea katanya dari Manchester City. Ini gimana nih Pak nih Nathan Ake menurut Bapak? Tadi sih denger, saya belum pasti juga. Sebetulnya ada opsi, tapi masih rumor. Rumornya itu juga belum dikeluarkan oleh Mamang Fabrizio sebetulnya. Belum valid lah ya. Belum valid. Kalau apalagi belum here we go. Diinginkan oleh Tuchel dan Nathan Ake itu merasa tersanjung gitu. Karena dia ketika mungkin dia dilepas dari Chelsea itu kan di era pelatih yang sebelumnya. Di Manchester City sendiri menit bermain dia agak kurang. Ya, kurang banget sih. Di usia yang sebetulnya masih sangat produktif dan bisa bersaing untuk mendapatkan tempat di timnas Belanda. 27 tahun menurut saya. Masih oke lah. Sekitar segitu Untuk ya. defender oke lah gitu ya. Usia emas lah gitu. Ya. Cuma mungkin ya di timnas Belanda sendiri kan banyak bintang mentereng lah. Delay. Ada VVD. terutama Itu susah digeser. Mungkin yang jadi pertimbangan dia itu apakah semoga nggak trauma. Cuma dimanapun mungkin si pemain ingin menit bermain. Ya betul pasti. Ingin dipercaya ingin menit bermain. Apalagi sekarang udah mau Piala Dunia gitu kan ya. Ya. Dia pengen menit bermain untuk dapat posisi di timnas. Nah kalau saya pribadi, tapi subjektif melihat sosoknya mengingatkan saya kepada Ruud Gullit, idola yang sebelumnya. Idola yang membuat saya mengenal Chelsea. Iya. Itu tampangnya, gaya rambutnya, posturnya. Cuma kan posisi aja yang berbeda. Nah, gitu. Seandainya dia masuk, wih ada Gullit lagi di Chelsea. Ya semoga aja betul guys gitu. Dia abad 20 betul, iya betul. Dia balik lagi ke Chelsea dan jadi lebih bagus setelah bermain bersama tim yang lain. Tapi kayak katanya sih rumor terakhir itu mentok di harga Pak. Nah itu saya belum. Mentok di harga dari Manchester City maunya sekian, Chelsea sanggupnya sekian katanya kayak gitu. Itu terakhir sih tapi belum ramai sih di media sosial juga baru selentingan. Kebetulan di informan kita sih ada memang disebut-sebut. Tapi tidak sesuatu yang belum kuat lah gitu, informasinya belum kuat. Nah, terkait informasi itu, Chelsea jadi ada manuver lagi nih. Jules Koundé. Dia ngebidik Jules Koundé dari Sevilla yang asalnya dibidik oleh Barca. Nah, ini gimana nih Pak? Jules Koundé kayaknya B aja ya. Kalau menurut saya sih, kalau misalnya untuk Chelsea karena nggak dapetin Delight atau Nathan Ake juga gitu. Masuk Jules Koundé dari Sevilla. Kalau misalnya saya sendiri sih belum tidak menjadikan dia di catatan karena memang tidak kencang juga. Karena gitu baru sih tadi. Ya, baru jadi Chelsea manuver cari lagi gitu yang lain karena nggak dapat Nathan Ake. Ya kalau misalnya itu dicari dari luar Liga Inggris ya biasanya mungkin bukan gambling ya, cuma bisa jadiin opsi seandainya memang si pemainnya mau, agennya juga menyetujui, dia memang dilepas oleh klubnya dan posisi itu memang lagi dibutuhkan misalnya. Ya bisa aja misalnya, cuma nah itu tadi belum di internal klub sendiri, info-info di fanbase-nya sendiri belum ada, malah ada pemain-pemain lain yang memang dari di dalam Liga Inggris sendiri yang lagi diincer. Oke. Berarti
itu mah nanti ya si Jules Kounde mah tunggu info selanjutnya, Ya. rumor selanjutnya gitu. Ya, kita lihat biasanya kan memang kayak apa ya, kayak operasi senyap ya. Betul. Jadi Tiba-tiba tiba-tiba gitu. dapat gitu. Kalau Matthijs de Ligt itu kan memang gembor sekali. Iya, betul. Di internal Chelsea-nya juga gembor sekali, tiba-tiba ditikung gitu. Betul. Biasanya kalau yang gembor-gembor tuh ditikung terus kayak gitu. Jadi kayaknya Chelsea itu mulai sekarang kita senyap aja gitu. Rubah strateginya. Kita sebagai fans juga, loh nih betul nggak nih, betul kayak orang nanya kan Iya. sama fansnya, betul nggak? Nah kita bingung nih. Oke. Nah itu berarti dari defender kan, karena defender tuh urgent banget ya buat Chelsea karena Betul. kehilangan hampir tiga defendernya. Goalkeeper aman Pak? Sejauh ini ada satu inceran dan memang udah diketok juga, udah Dari Amerika itu ya? Kalau nggak salah? Amerika, Gabriel Solina dari Chicago Fire. Dia itu masih sangat muda sekali, dan posisinya sekarang itu mungkin dilihat berbakat oleh pemandu bakat ya, diinformasikan ke agen dan tim pemburu pemain di Chelsea, sudah dinegosiasikan, akhirnya deal. Iya. Tapi statusnya dia juga tetap masih dipinjamkan ke klub. Masih di loadnya. Karena Jadi, mungkin untuk supaya lebih ini lagi aja, mungkin diasah skillnya. Kalau langsung dibawa ke Inggris, dia juga akan kesulitan karena masih ada Kepa di situ, ya. ada Mendy, ada kiper ketiga Chelsea. Itu kan cukup senior semua. jadi susah lah ya. Ya, sekelas utama. Kepa aja kan memang sulit untuk jadi pilihan utama. Ya apalagi ini yang masih junior gitu. Tapi Kepa masih bertahan. Masih. Berarti kiper aman ya, kiper ada Kepa, Mendy, sama yang satu lagi Benedi. Oke. Kemudian ke tengah nih Pak, tengah kayaknya adem ayem aja Chelsea ini tengah nih. Di tengahnya apa nggak ngincer siapa gitu di tengahnya? Sebetulnya di rumor kita tuh ada Declan Rice. Declan Rice dari West Ham. Dari West Ya, Ham. Dia itu kan memang gelandang bertahan, atau istilahnya kan memang apa ya kalau di Liga Inggris? DMF. Ya mungkin memang gelandang bertahanan itu setipe sama Jorginho. Mungkin kita tidak tahu. Mungkin karena Jorginho rumornya pengen balik lagi ke Italia Ya. dan diminati oleh Juve juga mungkin ya. Jadi Tidak ada yang pasti saat ini gitu. Karena statement terakhir Jorginho ketika diwawancara, dia bilang I'd like to stay in Chelsea saat ini. Gitu. Saat ini. Jadi jika memang Declan Rice masuk, emang jadi bingung swapnya gitu. iya betul. Pasti dia juga nggak nyaman gitu kan ke Chelsea jadinya. Cuman ya itu masalahnya Declan Rice dari Inggris, gelandang yang lagi tenar saat ini, pasti harganya itu pun tinggi gitu kan. Apalagi pemain-pemain Inggris ya, pemain-pemain Inggris biasanya harganya tuh overrated. Betul kan ya? Kayak gitu. Ya walaupun ada yang di klub barunya moncer, ada yang kurang berhasil juga. Tapi memang kayaknya untuk menaikkan pamor liganya juga gitu. Jadi memang ya harus mahal. Gitu. Harus mahal ya. Benar Liga Inggris. Selain Declan Rice Pak, ada lagi yang lain? Rumor-rumor dari Chelsea? Sebetulnya kalau back sih pernah digaung-gaungkan juga ini Achraf Hakimi ya. Oh, Achraf Hakimi ya. Achraf Dari Hakimi, PSG, PSG juga. Kebangsaan Maroko. Wah, itu pemain bagus tuh, versatil. Ya. Bisa kanan, bisa kiri. Betul. Cuma ini juga kita lagi nunggu operasi senyap. Gitu. Kemarin sih gosipnya memang sudah mau mendekati final. Harga oke, kemudian pemainnya juga setuju. Cuman ya itu mungkin PSG-nya. karena ya mungkin ya. Kayaknya PSG susah sekarang karena dipegang Mbappe. Jadi harus dirayu Mbappe-nya. Ya mungkin Mbappe-nya sendiri harus dinego. Mbappe mau ke Chelsea. Sekalian bawa Akrimi. Iya. Itu mungkin yang
di kalangan kita gitu, sebagai fans yang kita dengar, Heeh. kita juga nggak mau kalau misalkan fans kadang-kadang kan cuma pengen ini nih cocok nih kayaknya, itu ke suara fans gitu, bukan info resmi dari klub sendiri gitu. Jadi kadang-kadang ya kita harus saring dulu beritanya, kita cek and recheck juga betul tidaknya. Dan memang belakangan ini di kalangan internal klubnya sendiri sepi informasi. Ya di fans saja yang ribut. Apalagi dari fans. agen-agen yang Ya, menaikkan betul. harga. Dan kita sama mantengin akun yang sama gitu. Nah, gitu si eta teh. Si eta teh gitu. Rasare. Oke, tadi Akrimi. Kalau penyerang nih, penyerangnya nggak ada gitu. Cuma punya Werner, Harvest ya, sama Harvest doang gitu. Ya. Tambah Sterling sekarang. Ya. Tapi kan Werner ya kayak gitulah gitu. Sebetulnya ada nama Armando Broja. Oh, si Broja ya. Armando Broja dari West Ham juga. West Ham. Dia kan memang posisinya adalah forwarder. Hmm. Itu juga kan baru rumor di kalangan kita gitu. Broja. Entah itu mulai dari mana yang menyebutkan. Tapi seandainya itu betul, nah ini yang saya kaget gitu. Ketika saya buka aplikasi atau websitenya EPL sendiri, ada squad Chelsea dia udah masuk. Udah masuk. Betul. Kayak dengan Conor Gallagher gitu. Kalau Gallagher kan balik lagi ya dari Crystal Palace ke Chelsea. Ke Chelsea lagi. Nah, ini memang ketika saya cari informasinya, apakah dia ikut sebagai pemain yang ikut dibawa ke tur US nggak gitu. Belum ada, tapi cuma sudah tercantum sebagai squad Chelsea di EPL. Si Broja. Gitu. Broja kalau jangan Spanyolnya Broja jadi Broja. Oke, berarti Chelsea nggak ngincer striker nama-nama besar ya? Karena memang kalau saya lihat gitu ya, pemegang poin tertinggi ya. Kita lihat di game yang kita mainkan aja di EPL sendiri, itu bukan striker. Betul. Gitu. Jadi dengan kecenderungan pola bermain semua tim itu sekarang tuh Chelsea itu Liga Inggris itu tidak lagi kick and rush yang power and speed gitu ya. Tapi kan memang lebih ke skill dan skillful position dengan akurasi yang tepat dan butuh permainan cepat. Bedanya dengan Spanyol dan Italia kan memang slower gitu ya. Nah itu jika dengan pola bermain seperti itu, striker top manapun kebingungan main di Liga Inggris. Iya. Dia kesulitan untuk positioning, dia kesulitan untuk mencari peluang. Tidak lagi ketika memang kayak serangan balik gitu. Ketika Chelsea waktu itu ingat saya lawan Barca di Torres. Liga Champion ya, Torres itu serangan balik, di situ kelihatan siapa Torres gitu. Di internal liga sendiri dia tuh kesulitan karena memang stylenya memang dia kayak gitu. Dia kasih bola liar, peluang, langsung dia bisa memanfaatkan dan menunjukkan skillnya. Jadi sekali berTorres aja di Chelsea itu ya melempem. Karena mungkin Chelsea melihat sekarang kalau misalkan beli striker top udah mahal gitu, tapi kan tidak menyumbang poin yang lumayan gitu. Iya. Kontribusinya kurang ya. Ya, kecuali memang untuk menaikkan pamor klub dan menarik follower. Kayak mungkin di zamannya itu kurang tepat ketika kita ngerekrut Alvaro Morata. Mungkin kalau udah di zaman sosmed itu Morata itu bener menarik follower. Benar. Ganteng Karena ganteng, handsome. Oke, dari tadi statement barusan nih, saya jadi ingat pemain Chelsea, Mendy, itu ngeluarin statement bukan mengejek ya, bilang ke media bahwa Haaland itu nggak ada apa-apanya, dia itu hampir sama aja kayak Benteke, kayak gitu. Ya mungkin si Mendy udah berpikiran sama seperti Bapak ya, di Liga Inggris itu nggak ada yang striker murni yang gacor ya? Yang gacor gitu. Sedangkan kan si Haaland itu ya striker murni, peluang sedikit langsung gitu kan. Tapi untuk positioning belum tentu, apalagi di IPL cara bermainnya juga beda dari Bundesliga gitu.
Ya, Kim Mendy udah ngeluarin statement kayak gitu, dia bukan mengejek sih, kayaknya saywar ya, saywar buat Haaland. Ya. Lu mah nggak ada apa-apanya, lu mah sama kayak Benteke di Crystal Palace. Disamain sama Benteke. Aduh. Mungkin kalau kita menanggapi sindiran itu atau misalkan ejekan seperti itu, saywar ya ada betulnya juga gitu kan. Dan kita juga kan tidak bisa memastikan ini Haaland masuk ke Liga Inggris semua manajer EPL langsung beli. Karena saya lihat juga di beberapa reviewer kan memang sudah langsung menyarankan advice langsung beli Haaland gitu. Ya itu sah-sah aja lah ya, karena memang statistik dia di Dortmundnya betul, keren gitu. Keren Tapi ini Liga Inggris coy gitu. Beda ya. Jarang ada striker yang sangat tajam sekali gitu. Sekelas Firmino aja kan pembantunya. Terakhir yang sangat tajam tuh yang konsisten Aguero apa ya? Ya. Tapi dia juga bukan striker murni. Betul. Gitu. Dan memang lingkungannya mungkin waktu memadaikan memang di Manchester sendiri. Memang sudah ketika kebuntuan melawan satu tim, ada kebuntuan kan selalu bukan starting. Iya, betul. Aguero itu selalu sub gitu. Super sub ya. Ya, dia memecah kebuntuan gitu. Karena secara postur tidak begitu tinggi tapi dia kaki sangat power. Ya, mirip mungkin di Chelsea dulu Diego Costa itu sayang sama aja. Karena dia emosional ya. Ya, sayang. kami merindukan sosok Didier Drogba dan minimal Diego Costa. Wah, jarang banget sekarang ada striker kayak Drogba gitu. Ya. Oke, masih ngomong-ngomong striker nih. Sekarang ada striker top nih Pak ya. Dia pengen keluar dari klubnya. Tapi si klub yang dia pengen dia tuju itu lagi nggak ada duit. Ada kemungkinan nggak sih si Chelsea itu ngebajak dia Lewandowski? Ini masuk catatan saya sebetulnya dari awal. Dia adalah pemain yang ditulis kedua setelah Sterling. Gitu. Cuma ini kan jadi keinginannya Todd Boehly. Sekali lagi kan superstar yang diinginkan tuh bukan keinginan Tuchel. Walaupun Tuchel tahu dia kualitas main di Liga Jerman seperti apa. Todd Boehly ini juga wahaji umumnya. Ya, betul. Di Chelsea di Persib. Cuma kan gitu. Tuchel ini menjadikan Lewandowski bukan sebagai opsi utama. Sampai mungkin ketika awal diincer harganya mesti dia masang tinggi dulu. Iya. Nah, sekarang ini kan memang Lewandowski-nya pengen ke mana? Barca ya? Ke Barca dia pengen nggak punya uang Barca gitu kan. Yang lagi banyak duit ya Chelsea. Investor baru baru di bola. Dia tuh memandangnya mungkin dari unsur bisnisnya, dari sudut pandang beliau itu mungkin gua tuh invest ya harus narik untung lah gitu. Jadi break even point-nya secepat mungkin. Bisa terjadi, siapa yang akan tahu gitu. Tapi Lewandowski juga mungkin berpikir gua cocok nggak ya di Liga Inggris. Cuma ada satu statement yang dari dia gitu. Jika saya gagal pindah ke Barca, Chelsea adalah hanya satu opsi dia gitu. Dia tidak kemana-mana lagi. Kalau gagal ke Barca, dia mau ke Chelsea. Jadi kan posisinya ya dia yang mau sekarang maksa gitu kan. Harganya nggak kayak dulu. Pasti harganya turun. Iya betul. Nggak kayak itu, harga Senin naik. Kayak Rapinya gitu, Rapinya naik terus harganya karena diperebutkan terus. Karena mungkin Lewandowski sendiri ada kondisi-kondisi yang memang dia sendiri sudah tidak betah dan tidak kerasan lagi ada di Munchen. Iya, karena di Munchen dia mau dapetin apa lagi, semuanya udah didapat gitu. Top skor udah sering, Liga Champions udah pernah. Dia itu sampai pamer sepatu emas mungkin ya, Golden Boot. Gelar top skor nih banyak top skor itu udah nggak kepegang begini. Ya tinggal pembuktian aja lah. Seandainya dia keluar dari Liga Jerman, pilih liga top lain yang memang zona UCL klubnya, entah itu mungkin di Spanyol, mungkin di Prancis, di Itali dan Inggris. Gitu. Ya, dan memang
Chelsea yang mungkin ya, karena memang itu statement dia gitu. Chelsea mungkin adalah salah satu-satunya pilihan dia jika dia gagal ke Barca. Dan Munchen mudah tutup ya dia mah ya. Kayaknya sih. Mungkin. Sempat ada rumor juga keluarganya diteror juga gitu. Nah itu. Satu alasan yang kuat itu buat keluar dari Munchen. Karena gimana pun ya, tetaplah keluarga mah. Iya dong, keluarga kita diancam. Iya. Oke Pak, dari sekian banyak rumor transfer nih, kalau kejadian transfernya ini deal gitu, kayak misalnya tadi Declan Rice, terus siapa tadi, Kimpembe atau Achraf Hakimi, Ya. Dan striker itu Broha kalau jadi. Ya. Kans di Liga Inggris nanti musim 2002-2003 Chelsea ada di mana menurut Bapak? Zona UCL jelas ya. Zona UCL aja? Zona UCL aja. Cuma gini, kita belum melihat minimal kita akan lihat Chelsea ini di pertandingan pramusim seperti apa dan lawan siapa. Kalau yang udah kan kita udah nonton kemarin ya. Ya. Merah dengan merah. Merah gitu. dengan merah. 4-0 itu ya. Merah dengan merah. 4-0. Ya satu serius, yang satu ya kayak Persik Kediri lawan Rans lah gitu ya. Yang satu serius, yang satu fun football. Gitu. Kemudian putih lawan All Star-nya Korea gitu kan. Saya lihat kan amazing juga kemarin sebetulnya lihat Korean All Star gitu. Kayak All Star ya, kayak League All Star. League All Star. Mereka itu benar-benar Spursnya serius. Spursnya memang semua pemain ingin memperlihatkan keseriusan dan itu diimbangi tuh. Babak pertama kan sampai 2-2. Kebobolan 3 kalau nggak salah ya. Spurs 3, kebobolan 3. Cuma setelah masuknya Kane dan Son, memang itu kebintangan memang beda ya. Nah kan jadi kelihatan di situ gitu kan. Dan yang paling aneh itu justru pemain yang selama ini diributin gitu. Apaan sih gitu. Gitu ya. Tetap aja yang senior starnya yang berperan. Rapinhanya. Ngapain aja lu gitu. Ya. Mungkin saat itu belum padu karena masih pemain baru, masih canggung, masih apa. Nah, kita akan lihat sendiri Chelsea nanti di pramusim seperti apa gitu, racikan terbarunya dan lawan siapa dulu. Nah, baru kita bisa ngomong atau bisa berharap ya harus trofi. Iya. Harus trofi karena saya musim kemarin nggak dapat trofi ya. Iya, kita nggak tahu Todd Boehly ini trofi hunter kayak Abramovich apa enggak. Gitu. Dia kan memang pebisnis ulung lah gitu, oke. Yang penting buat dia mah cuan. Terserah kalian aja yang ngurusin bola nih, ngurusin tim. Yang jelas buat gua cuan. Tapi cuan itu datang dari nama besar klub itu kan terangkat jika juara. Ya betul. Dan memang dari beberapa pelatih di era Mourinho yang paling sukses waktu itu di tahun pertamanya didatangkan oleh Abramovich gitu. Nah, kalau Abramovich kan memang dia itu gelar. Pokoknya orientasinya gelar oriented. Pokoknya semua udah dikeluarkan. Lu mau beli apa, ini duit ya. Gelar yang harus ditunjukin, kasih ke pemilik. Nah, sekarang kan kita belum tahu juga nih Todd Boehly seperti apa. Tapi kalau memang dia itu selalu slow dengan nama-nama besar, kayaknya orientasinya agak sedikit berbeda. Cuma kita sebagai fans ya berharap ya gelar lah, gelar EPL harusnya, gelar Liga itu. Kalau gelar-gelar yang lain kan kita udah banyak sih, penuh gaya nih. Kemarin trofi itu udah penuh dibanding klub London lainnya. Betul, saya nggak ngomong pas kece ini yang ngomong. Cuma itu tadi kalau bisa kami berharap juga ini gelar juara Liga EPL. EPL ya. Kalau misalkan itu pun tidak terjangkau, ya tradisi kita berada di zona UCL itu harus dipertahankan.
Jadi ya maksimalnya mah berharapnya tetap juara harus UCL. juara sih sebetulnya. Tapi ya setidaknya ada di zona UCL. Betul. Oke. Satu hal yang masuk akal. Ya betul. Karena dilihat dari squad yang sekarang sih. Betul. Karena banyak sekali pemain belakang yang Cabut gitu. Nanti chemistry-nya kan harus adaptasi lagi sama goalkeeper dan yang lain. Oke, untuk prediksinya kan udah keluar nih jadwalnya Pak ya. Jadwal Liga Inggris udah keluar. Di 5 game week terakhir, di 5 game week awal nih gimana Chelsea? Agak sedikit optimis sih sebetulnya, terutama. Tapi kayaknya di game week awal ada lawan Spurs ya. Gitu. Tapi Spurs secara statistik ya kalau kita lihat di musim sebelumnya kita superior lawan Spurs gitu. Entah itu faktor apa, mental ataukah memang keberuntungan, tapi kita dibanding Spurs kita selalu superior. Tapi musim ini Spurs transfernya gila-gilaan. Nah itu. Di Liga Inggris paling aktif transfernya. Nah itu. Tapi bola is bundar. Bola is bulet. Tim yang adem ayem aja menyiapkan racikan secara rahasia di game week pertama. Kita akan berhadapan dengan sayangnya pelatihnya legend kita juga gitu. Lampard. Ya. Karena secara statistik di musim lalu juga pertemuan pertama kita seri, pertemuan kedua kita mengalah. Kita merasa nggak enak sama legend. Melawan tim-tim lain di game week 2, 3 sampai 5 itu secara statistik dari musim sebelumnya kita unggul. Jadi di 5 game week awal bisa lah ya minimal 13 poin. Harus ya minimal 13 poin berarti. Ya. 2 draw. Yang lain menang. Oke, podcast kali ini kita cukupkan sekian. Kita udah ngobrol banyak nih dari awal tadi masalah transfer Chelsea, kemudian rumor-rumornya juga, terus apa ya tadi peluang Chelsea di Liga Inggris juga kayak gimana di 5 game week awal. Jadi nanti teman-teman bisa yang suka sama Chelsea juga bisa tambahkan di kolom komentar apa aja tuh yang rumor-rumor sekarang lagi hangat di Chelsea, khususnya transfernya, dan prediksi teman-teman juga untuk Chelsea di musim ini itu ada di peringkat berapa, betul ya Pak? Oke, kita cukupkan sekian di podcast kali ini untuk membahas Chelsea. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya membahas tentang per FPL-an. Oke, selamat menjalankan FPL. Karena sebentar lagi FPL akan mulai di bulan Agustus, Pak. Ya ada satu moto dari saya untuk para manajer FPL. Harga minimal, poin maksimal. Harga minimal, poin maksimal, moto dari Pak Kamal untuk FPL. Jangan poin maksimal, harga maksimal, poin minimal. Poin minimal. Bahaya itu. Atau poin minimal, minus. Poin minus. Oke, kawan-kawan nanti bisa lihat lagi kita ada bahas rule tentang FPL juga di channel ini, nanti bisa dilihat dan di komen juga akan ngebahas apa lagi ya dari kita. Ya itulah, nanti jangan lupa share, subscribe, komen dan like. Oke. Sekian dulu dari kita untuk FPL podcast kali ini. Sampurasun, salam ngapel. Dadah.